Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaufiatul Khairiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas B semester 1. Sebelum membahas hadis dari segi kuantitas dan sanadnya, saya akan membahas pendahuluannya. 1. Tujuan ilmu hadis adalah untuk memilah-milah hadis untuk diketahui apakah ia sahih sehingga harus diamalkan atau dhaif sehingga harus ditinggalkan. 2. Pembagian hadis kepada mutawatir dan ahad berasal dari fuqaha karena mereka berkepentingan mengkaji dalil dari sisi wurudnya. Apakah informasinya bersifat qat'i, pasti, atau zanni, dugaan kuat. Di video kali ini, saya akan membahas macam-macam hadis dari segi kuantitas dan sanadnya. Materi yang akan saya bahas diantaranya 1. Hadis mutawatir, 2. Hadis ahad, 3. Hadis masyhur, 4. Hadis aziz, 5. Hadis gharib. 1. Hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir adalah isim fi'il dari bentuk masdar tawatur yang kesinambungan. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. 1. Diriwayatkan oleh banyak perawi yang konsisten jumlahnya pada setiap toqobah. 2. Perawinya harus mencapai batas ketentuan terus-menerus yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. 3. Periwayatnya dilakukan berdasarkan panca indera. Ketentuan jumlah periwayat hadis sahih, ulama berbeda-beda dalam berpendapat. Macam-macam hadis mutawatir. 1. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang secara redaksional sama antara satu riwayat dengan riwayat lainnya atau berhimpunnya sejumlah hadis sahih dengan redaksi yang sama. 2. Mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang secara redaksional berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi ada kesamaan makna atau berhimpunnya sejumlah hadis sahih dengan redaksi yang berbeda-beda namun substansi isinya sama. 3. Mutawatir amal, yaitu praktek keagamaan yang dikerjakan Rasulullah, kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi'in, dan seterusnya sampai pada generasi-generasi berikutnya. Contoh hadis mutawatir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari." Rawahu Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menduduki tempat duduk di neraka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Secara bahasa, lafal ahad merupakan bentuk jamak dari kata ahad yang berarti satu. Sedangkan secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Jadi, hadis ahad tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Macam-macam hadis ahad. 1. Hadis masyhur. 2. Hadis aziz. 3. Hadis gharib. Pembagian hadis ahad menjadi 3 bagian, tidak terkait dengan sahih atau dhaifnya, melainkan bertujuan menjelaskan sedikit banyaknya jalur periwayatan. Contoh hadis ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wal haji wa shaumi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Islam dibangun di atas 5 asas, yaitu syahadat, persaksian bahwa tidak ada yang hak kecuali Allah, dan syahadat bahwa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sholat, mendirikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dalam riwayat lain, puasa Ramadan baru haji. 3. Hadis masyhur. Pengertian hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur bermakna sesuatu yang telah tersebar atau populer. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 jalur perawi atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Contoh hadis masyhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi alimun takhadan nasi ru'san juhala fasu'ilu fa'fatu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengambil ilmu dengan sekali pencabutan dari para hambanya, namun Dia mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga jika tidak disaksikan para ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. 4. Hadis aziz. Pengertian hadis aziz. Secara bahasa, aziz bermakna yang sedikit wujudnya, yang sulit diperoleh, yang mulia, yang kuat. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan dengan 2 jalur periwayatan, walaupun hal tersebut terdapat hanya pada 1 takobah saja. Contoh hadis aziz. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa waladahu wan nasi ajma'in. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian beriman sampai aku menjadi yang paling ia cintai dari kedua orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Hadis gharib. Pengertian hadis gharib. Secara bahasa, gharib artinya jauh, asing, atau sulit dipahami. Secara istilah, hadis yang diriwayatkan 1 jalur perawi. Contoh hadis gharib. An Abdillah ibni Dinarin an ibni Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa an hibatihi. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual wala dan menghibahkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 2459. Kesimpulan, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan melewati jalur periwayatan yang banyak menurut adat kebiasaan mustahil mereka untuk berdusta. Hadis mutawatir ada 3 macam, yaitu mutawatir lafzi, maknawi, dan amali. Hadis ahad merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad ada 3 macam, hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur merupakan hadis yang populer. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan 2 jalur perawi. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan 1 jalur perawi. Sekian penjelasan tentang hadis dari segi kuantitas dan sanadnya dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Mustaufiatul Khairiyah pamit undur diri. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.